Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku,
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Salam. Mari dengan bangkit berdiri. Pagi ini kita akan bersama-sama bersyukur dan kita akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan mendengarkan sapaan firman-Nya yang berbunyi demikian. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bila kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapus-Nya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudaraku, ibadah minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin.
Tuhan besertamu. dan besertamu juga. Tema ibadah kita minggu ini adalah tabah dalam berharap. Di samping pengharapan dan iman, masih ada hal penting yang harus ditekuni dalam kehidupan ini. Hal penting itu ialah ketabahan. Tabah dalam menanggung segala sesuatu dan berharap dalam iman serta tidak mudah putus asa. Seperti pemazmur berkata, "Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi." Mazmur 130 ayatnya yang ke-6. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram, ku di malam pun tentram. Saudara, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari para pengawal mengharapkan pagi. Satu kerinduan yang luar biasa digambarkan oleh pemazmur. Apakah demikian juga dalam kehidupan kita? Yang sangat-sangat kita harapkan dan rindukan dalam kehidupan kita adalah kehadiran Tuhan untuk memimpin perjalanan kehidupan kita. Ataukah kita mengharapkan keinginan-keinginan duniawi, nafsu-nafsu duniawi, dan harapan-harapan kita sendiri yang berwujud, yang tampak, yang memandu dan memimpin hidup kita, yang tak jarang akhirnya membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kita kompromi dengan dosa. Karena itu mari saya ajak kita sekalian tundukkan kepala. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, kemurahan dan belas kasihan Tuhan atas kedegilan hati kita, kefasikan kita, hingga kita seringkali mengabaikan Tuhan dan tidak mengharapkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, supaya jalan kami tidak tersesat, supaya jalan kami tetap terus lurus, dan kami merasa dekat dengan Engkau. Tetapi Tuhan, seringkali kami tergoda untuk tetap melihat dan menangkap serta memandang pada keinginan-keinginan kami, cita-cita kami, harapan kami, mengabaikan Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan. Kami bersikukuh
dengan keinginan kami sendiri, hingga akhirnya kami sedikit demi sedikit belajar berkompromi dengan dosa untuk mewujudkan keinginan kami. Dan akhirnya kami terbiasa dengan kompromi. Dan akhirnya tanpa kami sadari, kami telah menjauh darimu, mendukakan hatimu. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami supaya kami hidup terus memandang kepada Kristus, memiliki pengharapan yang teguh di dalam Engkau, dan kami belajar bertekun di dalamnya. Ampuni kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara, mari dengan bangkit berdiri. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang rindu akan rahmat Allah dan membuka hatinya untuk senantiasa menantikan anugerah-Nya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Baik saudara, kita semua telah menerima damai anugerah dari Tuhan. Kita sudah saling memberikan damai itu, kita sudah mulai membagikan sukacita itu. Oleh karena itu, mari kita ikut Dia, kita mau selamat karena Dia, karena darah-Nya. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh.
Silakan duduk saudara, mari kita siapkan hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Biarlah komitmen kita untuk tetap mengikut Dia terus diteguhkan oleh firman-Nya. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur kembali Engkau berikan kepada kami kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman yang terus memandu dan menjadi pedoman bagi hidup kami, supaya hidup kami tidak ke kanan dan ke kiri, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, meninggalkan dan tidak mempedulikan Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, memberikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, dan memberikan kepada kami keberanian melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaling akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Saudara, apa yang akan saudara lakukan kalau melihat tanaman kering? Apa yang akan saudara lakukan? Mungkin sebagian besar dari kita akan membiarkannya dan membuangnya mungkin. Tapi bagi orang yang menyayangi tanaman, pecinta tanaman, tentu akan gelisah melihat tanaman kering. Apalagi tanaman hias yang dirawat dan dipelihara. Tentu akan dicari sumber penyebab dari kekeringan itu dan berupaya untuk memulihkan atau mengatasi kekeringan itu dan tanaman itu kembali menjadi hijau. Demikian juga bagaimana, apa yang akan saudara lakukan jika melihat binatang sakit? Kalau kita melihat ternak di rumah kita, ayam, burung, ikan mungkin yang sakit, ya karena ini binatang ternak, mungkin kita mengobati seperlunya atau membiarkannya supaya
supaya sembuh sendiri. Tapi kalau hewan peliharaan yang sangat kita sayangi, sakit, kita akan berupaya sekuat tenaga supaya binatang kita ini sembuh. Nah saudara, manusia mempunyai kepekaan dan kepedulian melihat tanaman atau binatang yang disayanginya mengalami kondisi yang tidak baik, kering atau sakit, atau mengalami sesuatu. Walaupun sebenarnya kalau kehilangan tanaman itu atau kehilangan binatang itu masih ada gantinya dan banyak. Apalagi zaman sekarang kita mudah sekali memperoleh gantinya lewat online, transaksi online. Tetapi kita melihat dan merasakan sebagai manusia, kita memiliki kepekaan dan kepedulian seperti itu terhadap makhluk lainnya. Nah terlebih Tuhan saudara, terlebih Allah, Allah sangat menyayangi umatnya, Allah sangat menyayangi saudara dan saya. Allah sangat peduli pada orang-orang yang dicintainya, walaupun orang-orang yang dicintainya atau umatnya seringkali melukai hatinya. Walaupun sebenarnya kalau orang-orang ini, umatnya ini binasa, tidak ada kerugian sedikit pun dari sisi Allah. Tetapi Allah karena cintanya, Ia tidak akan membiarkan orang-orang yang dicintainya, umat yang dikasihinya mengalami kesukaran dan kesakitan. Walau akibat ulahnya sendiri. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang nampak dari perikop yang kita baca. Yesaya 35 ayat 1-10. Allah memberikan pemulihan dan kelegaan kepada umat Israel walaupun orang Israel, umat Allah ini bersikap sangat menyakiti hatinya. Ketidaktaatan, kedegilan, kefasikan, pengabaian, penentangan, penistaan, dan masih banyak lagi. Hingga konsekuensinya adalah kesesakan-kesesakan yang dialaminya sendiri. Bangsa Babel menyerang. Sebelumnya Asyur sudah menyerang Israel Utara. Kemudian dilanjutkan dengan bangsa Babel menyerang, menghancurkan Yerusalem. Konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh umat Allah ini berdampak pada diri mereka sendiri. Namun Allah memberikan pemulihan dan kelegaan. Sekali lagi dalam perikop yang kita baca pasal 35 Yesaya ini. Allah memberikan pemulihan dan kelegaan sehingga umatnya akan memancarkan kemuliaannya. Itulah yang ditulis dalam ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana bermekarannya tumbuhan padang gurun melambangkan ada perubahan batin. Perubahan batin yang terjadi pada jiwa yang telah ditebus. Jadi akan ada perubahan batin. Allah memberikan pemulihan dan kelegaan sehingga umatnya memancarkan kemuliaannya karena ada perubahan batin. Dari gersang tak berbuah dan mati secara rohani, muncul di padang gurun itu bunga-bunga cantik yang melambangkan iman yang baru bersemi, serta keagungan yang melebihi keindahan di tempat-tempat yang lain. Saudara, kesesakan dan kesakitan seringkali memicu seseorang menyadari keberdosaannya, lalu membuatnya bertobat. Nah, dalam keadaan seperti itu, Allah mengubah hatinya menjadi manusia yang baru. Dan perubahan tersebut membawa perubahan juga dalam sikap dan perilaku orang ini. Hingga orang akan melihat perbuatannya yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Allah memberikan pemulihan dan kelegaan hingga umatnya
merasakan kehadirannya. Dicatat tadi dalam ayat 3 dan 4. Allahmu akan datang. Allahmu akan datang menunjukkan penghiburan bagi orang yang berputus asa dan berkecil hati karena ditindas dan diperlakukan tidak adil. Tuhan akan turut campur dalam segala aspek kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara merasa ditindas oleh keluarga, oleh masyarakat, oleh komunitas di mana saudara berada? Allahmu akan datang. Ia akan membela, ia akan memberi pemulihan dan kelegaan. Saudara, Allah memberikan pemulihan dan kelegaan hingga umatnya memiliki sukacita dan kegembiraan. Ditulis dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Adakah kegembiraan yang melebihi orang buta yang dapat melihat? Adakah kegembiraan yang melebihi orang yang tuli yang dapat mendengar? Adakah kegembiraan yang melebihi orang lumpuh yang dapat melompat? Dan adakah kegembiraan yang melebihi orang bisu yang dapat bersorak-sorai? Sukacita seperti itulah yang akan dirasakan karena kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menggantikan ketidakberdayaan kita. Orang-orang percaya akan dapat melihat kebenaran Allah dan mendengar suaranya dan menikmati kekuatan kuasanya. Bukan untuk mengalahkan atau melakukan pembalasan, tetapi untuk menguatkan dirinya, memampukan di dalam ketidakberdayaan. Saudara, seorang ibu yang ditinggal mati suaminya merasakan kesesakan dan kesakitan yang luar biasa karena harus membesarkan kelima anaknya yang masih kecil-kecil. Hari demi hari yang dilaluinya dengan penuh air mata. Namun ketika setiap hari berhasil dilewatinya dan setiap bulan berhasil dilaluinya, ia merasakan kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Terlebih ketika setiap tahun bisa dijalaninya, keberhasilan demi keberhasilan yang dialami anak-anaknya, tidak ada sukacita yang melebihi sukacita ibu ini melihat anak-anaknya. Tuhan yang memberi kemampuan kepadaku untuk membuat anak-anakku seperti yang ada sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan dan kelegaan yang diberikan oleh Allah kepada kita membuat kita yang tidak berdaya merasakan kekuatan dan dimampukan oleh Allah. Lalu yang keempat, yang terakhir saudara, Allah memberikan pemulihan dan kelegaan sehingga umatnya memiliki damai sejahtera. Saudara, umat yang ditebus akan menuruti jalan kudus, tadi dikatakan demikian ya. Engkau akan melihat jalan yang disebut jalan kudus, di mana kekotoran moral, kejahatan, kerusakan dalam diri manusia itu sudah tidak ada lagi. Ditiadakan, dibuang. Dan orang-orang yang pergi ke kota kudus melalui jalan kudus itu akan merasakan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala sukacita, damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi saudara dan saya. Jadi kalaupun saat ini saudara masih merasakan kegelisahan, kesesakan, kesakitan, bahkan penderitaan, percayalah kepada Allah. Ia akan memberikan pemulihan dan kelegaan.
karena Allah menyayangi saudara. Karena itu tetaplah berharap kepadanya dan tabah menjalaninya. Tabah dalam berharap menjadi semangat kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita bersaat teduh sejenak. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Walaupun seringkali kami bersikap degil, bersikap fasik, bertingkah mendukakan hatimu, sehingga kami mendapatkan konsekuensi dari sikap perbuatan kami, bahkan dosa kami. Tetapi Tuhan, Engkau tetap datang untuk memulihkan dan memberi kelegaan kepada kami. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang diberikan Tuhan Yesus, yang tidak sama dengan yang diberikan dunia ini. Pemulihan dan kelegaan yang Tuhan berikan kepada kami, memberikan kepada kami sukacita dan kegembiraan yang berasal dari Allah sendiri. Pemulihan dan kelegaan yang Engkau berikan kepada kami membuat kami boleh merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kami, yang membuat kami kuat dan sanggup menjalani berbagai tantangan dan cobaan hidup. Pemulihan dan kelegaan yang Tuhan berikan kepada kami membuat kami boleh menikmati kasih Tuhan, merasakan bahwa kami adalah orang-orang yang Kau cintai. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Mampukan kami untuk hidup di dalam anugerah-Mu, dan kami akan tetap belajar menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dengan tetap terus berharap kepadamu. Berilah kepada kami ketekunan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan bangkit berdiri kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara, kita akan kembali berdoa, menaikkan pokok doa syafaat kita. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon belas kasihan dan kemurahan untuk saudara-saudara kami yang terus bergelut dengan sakit penyakit yang dialami. Baik karena lanjut usia maupun juga sakit penyakit karena perbuatan kami sendiri atau juga karena hal-hal yang lain. Tuhan ampunilah dan tolonglah. Tuhan memberikan kelegaan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami. Sehingga saudara-saudara kami ini tetap terus memiliki pengharapan di dalam Engkau dan bertekun di dalamnya.
Kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan terus memberikan sukacita surgawi kepada saudara-saudara kami ini. Sukacita karena pemulihan dan kelegaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga anak-anakmu ini di dalam sukacitanya senantiasa memancarkan kemuliaan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Saat ini kami juga terus berdoa bagi pelayanan-pelayanan yang dilakukan selama pandemi, karena kami belum bisa bertatap muka, tetapi Tuhan memberikan kelengkapan-kelengkapan pelayanan sehingga pelayanan gerejawi dapat dilakukan secara virtual. Kami berdoa untuk BTS, kami berdoa untuk sekolah minggu online, kami berdoa untuk pemuritan setiap Rabu melalui Zoom, pendamai, pendoa, pemantik, pemandu, baik termasuk juga untuk pengarah. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah kiranya di dalam keterbatasan kami saat ini di tengah pandemi, kuasa-Mu lah yang tidak terbatas yang membuat kami tetap terus bertumbuh di dalam iman kepadamu. Kami juga terus berdoa bagi sekolah Kristen Lentera. Tuhan, kerinduan kami untuk bisa mewujudkan keberadaan gembala sekolah untuk membina iman sekolah Kristen Lentera. Kiranya Tuhan, Engkau menolong, Engkau memimpin, dan Engkau memberikan kesempatan sekolah Kristen Lentera boleh mendapatkan seorang gembala sekolah. Kami juga terus berdoa bagi tim Satgas Covid gereja. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat. Kami bersyukur untuk paparan Covid yang sudah mulai melandai. Zona di Kecamatan Ambarawa dan Kabupaten Semarang sudah mulai orange. Tetapi Tuhan, biarlah kami tetap berjaga-jaga dan berwaspada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya kami menghargai dan mengasihi sesama dan juga menjaga diri kami serta keluarga. Karena itu biarlah kiranya Tuhan, di tengah situasi seperti ini, kami tetap belajar untuk taat, setia, bertekun di dalamnya. Tuhan memberkati tim Satgas Covid di dalam baik yang tim kesehatan maupun tim peduli gereja yang membantu menyediakan sembako untuk lebih kurang 65 bahkan sampai 70 anggota keluarga yang ada di jemaatmu ini, dan juga menjadi berkat bagi beberapa warga di luar anggota gerejamu. Tuhan, kami bersyukur dan terus memohon perlindungan, pertolongan, dan pimpinan Tuhan untuk tim Satgas Covid. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami bersyukur jika saat ini pemerintah dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan jujur, lurus, untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi dengan berbagai upaya yang dilakukan, baik bantuan ekonomi, pembagian pendistribusian vaksin yang gratis kepada masyarakat, dan banyak lembaga-lembaga yang berbagian di dalam membantu pemerintah mempercepat vaksinasi bagi masyarakat. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dan juga perekonomian negara yang dalam keadaan yang stabil, kiranya Tuhan juga terus memberkati menteri-menteri yang berurusan dengan pertumbuhan ekonomi. Tuhan akan menolong, memberkati. Tuhan mengasihi presiden kami dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada presiden dalam terus mengatur, menjaga keutuhan negeri dan juga menjaga, menumbuhkan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga negara Indonesia. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai pernyataan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, marilah kita membawa persembahan yang dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kita dapat transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa, sesuai yang tercantum di layar monitor atau warta digital. Yang kedua, kita bisa scan QR menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, kita bisa memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang telah disediakan di kantor TU GKI Ambarawa pada hari dan jam kerja. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasarinya pada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan atas semua berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa Kau berikan kesehatan dan kecukupan atas segala kebutuhan kami. Saat ini kami mengingat kembali atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bersama-sama membawa persembahan kami sebagai wujud rasa syukur kami. Kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan sebaik-baiknya demi pelayanan Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kiranya persembahan ini boleh Tuhan suci kuduskan. Dan Engkau juga terus menyertai dan memberkati bagi tangan-tangan yang telah terulur memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya semakin Tuhan Yesus berkati agar dapat menjadi saluran berkat juga bagi sesama kami. Kami serahkan doa ungkapan syukur ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi atas diri Bapak Tommy Winarno dengan Saudari Fajarini Prihastuti yang akan dilaksanakan Sabtu 18 September pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di GKI Ambarawa. Jika tidak ada surat keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat, maka peneguhan dan pemberkatan nikah gerejawi ini akan dilangsungkan pada tanggal tersebut. Warta yang berikutnya, persidangan majelis jemaat akan dilangsungkan secara daring atau online melalui aplikasi Zoom, dilaksanakan pada tanggal 12 September pukul 1 siang. Mohon dukungan doa, dan apabila anggota jemaat ingin menyampaikan aspirasi, menanyakan sesuatu, mengusulkan, dan lain sebagainya, silakan menyampaikan secara tertulis atau bisa melalui WA kepada penatua anggota majelis jemaat yang lainnya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baptis dewasa dan CD yang wartanya telah tercantum di awal ibadah ini dan juga sudah dibagikan melalui warta WA, sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 26 September. Tetapi tetap akan melihat situasi dan kondisi yang
ada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang maupun secara nasional. Kiranya Tuhan akan menolong dan kita terus doakan selain daripada acara sakramen baptisan ini, juga bagi saudara-saudara yang akan menyerahkan diri dibaptis maupun mengaku percaya lewat CD pada tanggal 26 September ini. Tuhan akan memberkati juga persiapan-persiapan, karena tentu perlu koordinasi-koordinasi yang ketat, yang cermat, karena melibatkan orang banyak dalam pelaksanaannya. Tentunya Majelis Jemaat tetap akan menerapkan protokol kesehatan dengan seksama, termasuk juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam sakramen baptisan ini. Mohon dukungan doa bagi pelaksanaan maupun juga bagi saudara-saudara yang akan dibaptis maupun mengaku percaya CD. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, ibadah kita hari ini sudah hampir usai. Mari kita yang sudah diberi kedamaian, damai sejahtera, diberi sukacita, juga membagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita akan pulang dan kita ceritakan tentang Yesus, Juru Selamat kita. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita bawa nama Tuhan Yesus, karena Yesus Juru Selamat kita. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Suka surga yang bakal. Saudara, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami akan menjadi saksinya melalui seluruh hidup, Terpujilah nama Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, halleluya.
Haleluya.